Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Aidah. Ngapa jadi cak ini? Kan? Woi kau ini Bin. Apa dia datang-datang? Aku capek nih, serius lah. Ngapa? Kau mau tadi ketom, aku ketom. Tadi nggak kau ketos bawahannya kau di sama aku. Aku lo jauh, lemah, aku naik motor, aku naik angkor, naik ojek, abesan ku kak. Ya dulu mana? Kan nak makan lagi atik sen gigi nih, traktir ku makan. Ya. Traktir buka puasa kak nggak? Puasa. Puasa lah. Alhamdulillah. Nah, yang tak puasa ya ni. Apa? Nggak bohong iku berarti nggak mecah. Bohong apa? Bohong atau ketos? Woi Mahyadi, maaf nih Yang. Bukan aku nak bohongi kau. Tadi tuh aku lupa ngabari, baru nak buka handphone kau lah datang. Jadi kau tahu kan Selomita? Apa boleh Selomita tuh? Yang dokter yang aku deketin udah. Terus? Dia ngejar-ngejar aku. Ayah Allah Tuhanku, ngejar-ngejar. Oh yuk kalian kejar. Nah, tapi aku udah galak sama Selomita tuh. Ngapa udah galak? Karena aku lagi deketin yang lain. Dem. Ngakak galak bohong. Kalau nggak ngomong ngota pule ngomong Selomita kak. Dem nggak tukang bohong. Ini dem sama puasa yang ini mecang ini. Apa ya? Gak batal puasa nggak? Kamu nggak tukang bohong? Apa kamu tukang bohong? Gitu. Bohong tuh pacak batal kan puasa. Pacak lah menipu wong. Merugi ke wong. Batal. Terakhir aku di Islam. Apa? Bener, kau nak tahu? Nak tahu nih kau? Nak tahu yang kita tanya sama ahli yang mana? Nah, cuma kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan ini bagi kita semua yang Allah berikan kesempatan berjumpa dan bertemu dengan bulan yang mulia ini, harus tentu lebih banyak bersyukur kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua kalinya, jangan lupa untuk selalu memperbanyak baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang sesungguhnya apabila kita maknai secara lebih khusus lagi, puasa adalah suatu latihan bagi kita orang yang beriman menuju ketakwaan. Hal ini senada dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka ketika puasa adalah jalan menuju ketakwaan, sesungguhnya puasa yang betul-betul orang melakukan ibadah puasa adalah mereka yang mampu meninggalkan segala perbuatan yang keji dan mungkar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditinggalkan, terkhususnya bagi orang yang berpuasa, karena itu latihan bagi orang yang sedang berpuasa menuju ketakwaan, sehingga yang nampaknya perbuatan itu perbuatan dosa kecil, yang pada hakikatnya adalah perbuatan dosa besar. Karena dengan perbuatan tersebut akan berdampak sesuatu hal yang
besar, yakni berbohong. Orang yang berpuasa tidak boleh berbohong. Dan bahkan berbohong ini tidak diperbolehkan untuk orang yang berpuasa. Puasa tidak puasa, bohong itu tidak boleh. Iyyakumul kidz, kata Nabi, hindarilah kamu sifat dusta, karena kedustaan itu diantara salah satu ciri orang-orang yang munafik. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, ayatul munafiki thalathah, idza haddatsa kadzaba. Tanda orang munafik itu ada 3, di antaranya yang pertama adalah apabila ia berbicara, ia berdusta. Dan berdusta itu tidak hanya dilakukan oleh mulut, oleh lisan, tapi berdusta juga bisa dilakukan dengan tulisan. Sebagaimana di saat ini banyak sekali kita termakan ataupun terpengaruh oleh kedustaan-kedustaan yang bukan berasal dari ucapan melainkan dari tulisan. Karena sekarang sudah masanya masa media sosial. Sudah banyak sekali platform-platform yang mengungkapkan ekspresi seseorang di platform tersebut, yang mengungkapkan segala yang ia ketahui, mengungkapkan segala informasi, ia menuliskan segala hal yang ingin dia katakan di media tersebut, dan tidak sedikit ia menuliskan, memberitahukan informasi yang tidak benar. Dan ini tidak diperbolehkan, terkhusus bagi orang yang sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Abu Hurairah, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta ataupun perbuatan yang tidak baik, falaysa lillahi hajah, maka sungguhnya Allah tidak perlu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, kepada seseorang dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Jelas sekali hadis ini menunjukkan bahwasanya hakikat puasa itu bukan tidak makan, tidak minum, tapi yada'azzur, meninggalkan perbuatan yang tercela, meninggalkan ucapan dusta. Karena dusta ini akan berakibat fatal. Lihatlah bagaimana seseorang menjadi orang yang berlaku tidak baik karena berita-berita hoax. Banyak orang yang mengumpat, memfitnah, bahkan mencaci akibat daripada berita-berita yang tidak benar ini. Sehingga bagi orang yang berpuasa, jangan sampai ia melakukan kedustaan saat ia berpuasa. Terlebih lagi, jangan sampai karena tidak boleh berdusta saat berpuasa, lantas ia melakukan kedustaan itu saat berbuka. Ini sama saja tidak diperbolehkan. Berarti puasanya tidak membuahkan suatu nilai yang baik, tidak menemukan sifat yang baik bagi dirinya. Oleh karena itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hibban, Rasulullah SAW juga bersabda dengan redaksi yang berbeda, "Innas siyam laysa minat ta'am wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Kata Nabi, puasa itu bukanlah meninggalkan makan dan minum saja, melainkan minar rafath wal lagw, meninggalkan perbuatan yang tidak ada maknanya, bahkan termasuklah perbuatan kedustaan. Jangankan perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan yang tercela yang dapat mengakibatkan seseorang berdampak tidak baik, perbuatan yang tidak mengandung nilai, perbuatan yang sia-sia pun sesungguhnya bagi orang yang berpuasa harus ditinggalkan.
Lalu bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi ia tidak mampu untuk tidak berbohong, ataupun ia masih saja berdusta? Maka secara hukum memang orang yang berpuasa tidak menjadi batal puasanya karena ia berbohong. Namun ada yang lebih rugi sebenarnya daripada itu. Karena ibadah itu pada hakikatnya tidak hanya menggugurkan kewajiban semata, melainkan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Bahkan ibadah orang yang berpuasa ini, kata Allah, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Setiap kebaikan itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat, tapi puasa lebih daripada itu. Allah yang akan membalasnya dengan tanpa perhitungan, dan pahala yang begitu besar itu tidak akan didapatkan bagi orang yang berdusta ketika ia berpuasa. Rugi, sangat rugi sekali bagi orang yang berpuasa tapi ia tidak mampu meninggalkan perbuatan ataupun tidak mampu untuk selalu jujur, masih juga berbohong. Sangat rugi sekali. Maka kita yang sedang berpuasa, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala. Karena kalau bagi saya pribadi, justru biarlah kalaupun puasa kita menjadi batal, tapi pahala tetap kita dapatkan dengan menggantinya di bulan yang lain, daripada puasanya tidak batal tapi pahalanya tidak dapat. Itu justru kerugian yang sangat besar, karena ia tidak dapat mendapatkan kembali pahala tersebut dengan berpuasa di bulan lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kultum pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga puasa ini dapat melatih kita menjadi orang yang jujur, orang yang selalu mengatakan dan menyampaikan informasi apa adanya sesuai dengan fakta, dan kita dapat meninggalkan kedustaan-kedustaan yang dapat membahayakan. Billahil hidayah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.